Pemirsa, anggaran pemerintah berikan 3 juta rumah bagi rakyat terus dikebut realisasinya. Program ini menghadirkan keadilan bagi setiap warga yang bisa disentuh dan dihidupi. Namun mengapa peta jalan program ini justru mendapat kritik tajam dari DPR? Sejauh mana progres realisasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini? Garis batas mengulasnya untuk Anda. Kita untuk pertama kali membagi ya, 20.000 buat petani, 20.000 buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran, 20.000 buat guru, kemudian ada buat teman-teman media juga 3.000. Saat ini rumah masih menjadi kebutuhan primer untuk masyarakat di Indonesia, namun untuk harga rumah sendiri saat ini terbilang cukup mahal. Namun dari Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman nantinya akan mengeluarkan program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Mimpi besar proyek 3 juta rumah per tahun bagi masyarakat kini mulai menjelma nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Marwara Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid telah menyerahkan kunci secara simbolis dalam program 3.000 rumah untuk wartawan di Perumahan Grand Harmony, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Rumah tipe 28 ini dijual seharga Rp185 juta dengan angsuran Rp1 jutaan saja per bulan. Ya pemirsa, untuk pertama masuk ke rumah inilah bentuk dari ruang tamunya yang berada di rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan untuk dapur sendiri seperti ini, dan setelah di dapur ada kamar mandi juga yang berada di belakang rumah. Inilah untuk kondisi dari kamar mandi sendiri yang berada di rumah subsidi. Dan untuk ke kamar pertama, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat kamar yang pertama. Seperti inilah kondisi dari kamar sendiri. Memang untuk rumah sendiri cukup nyaman dan juga aman yang berada di daerah Cibitung karena memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Dan untuk kamar kedua, bisa melihat inilah kondisi kamar kedua yang berada di rumah subsidi. Memang untuk rumah sendiri cukup bagus dan juga layak digunakan ataupun ditempati oleh masyarakat. Rumah bukan sekedar tembok dan atap, melainkan ruang harapan bagi mereka yang selama ini hanya mampu menyewa ruang sempit di tengah kota yang padat. Atas nama kehadiran negara bagi setiap warganya, program 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pun dikebut. Pemerintah pun mengkategorikan 13 profesi yang berhak mendapatkan subsidi rumah dari negara. Kita untuk pertama kali membagi ya, 20.000 buat petani, 20.000 buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran, 20.000 buat guru, kemudian ada buat teman-teman media juga 3.000. Ya, itu kan wartawan juga bagian dari warga negara. Ya, belum lagi yang lain. Pak Heru, kita bisa ya optimis yang buat ART ya. 2 bulan lagi ya. Kita rencana Juni paling lama Agustus ya. Paling lama Agustus. Kita juga lagi pelajari betul bagi ART. DPR mengapresiasi kebijakan Presiden untuk menyediakan hunian sebagai pemenuhan hak atas harapan warga. Namun, Wakil Rakyat di Senayan menilai realisasi proyek nampak masih minim dan menyimpan banyak persoalan. DPR meminta pemerintah segera mengevaluasi target. Di dalam upaya yang 2.247.088 unit ini, di situ juga ada 1 juta unit berasal dari investor asing. Nah, ini yang jadi menarik. Sekarang sudah bulan Mei, waktu tinggal 7 bulan lagi sampai dengan Desember 2025. Nah, yang kita ingin tahu sebenarnya
Ini sudah sampai di mana? 2.247.88 ini mau bangun di mana? Berapa di desa, berapa di pesisir, berapa di kota? Kan target yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu kan 1 juta di desa, 1 juta di kota, dan 1 juta di pesisir. Ini yang membuat kita pesimis tentang paparan Bapak Menteri PKP tentang peta jalan 3 juta rumah ini. Karena ini tidak menggambarkan kelayakan sebuah target. Yang harusnya di situ kita harus ada KPI-nya. Kita harus ada dashboard yang bisa mengevaluasi day to day, bulan ke bulan. Kemudian harus ada besaran anggarannya dari setiap unit. Kemudian dari mana anggaran itu, siapa yang bertanggung jawab. Ini tidak tersebut, tidak dijabarkan secara tuntas oleh Pak Menteri. Ini yang membuat kita pesimis bahwa 3 juta rumah ini bisa diselesaikan dengan peta jalan seperti ini. Harapan kami tentu harus ada evaluasi besar-besaran sehingga 3 juta rumah ini bisa terwujud di 2025. Sebagai kementerian teknis yang bakal mempercepat pembangunan perumahan, Kementerian PKP yakin program ini akan berjalan sesuai dengan target. Menteri PKP tak membenarkan isu adanya penundaan pembelian dengan mengklaim data progres 127% pertumbuhan realisasi pembelian. Tidak benar kalau dia mengatakan dengan data ini. Tolong data dijawab dengan data, ya, begitu. Karena Pak Prabowo juga sudah memerintahkan kita membuat karpet merah buat masyarakat kecil dengan membuat BPHTB gratis, ya, yang tadinya bayar 5% sekarang gratis, PBG gratis, ya, PPN gratis sampai bulan Juni. Ini data menjawab bahwa kebijakan Pak Prabowo itu berdampak besar juga terhadap ini. Ini saya harus mengatakan 1.100% itu besar loh, ya, kenaikannya 3 bulan pertama. Nah, itulah arahan Presiden Prabowo itu tepat sekali. Harus membuat karpet merah buat rakyat kecil, dan ini benar-benar diterima oleh market. Jangan salah ya, itu kebijakan buat rakyat kecil ya, MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan salah ya, buat MBR. Lantas, akankah ikhtiar menghadirkan kebutuhan primer yang nyata dan terjangkau ini dapat berjalan mulus? Tentu sebagai program baru, butuh pengawasan yang ketat ya, karena khawatirnya juga nanti ada mungkin entah oknum atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua tentu kekhawatiran juga bahwa rumah yang nantinya ini apa betul diterima gitulah, nanti yang dimasalahkan sampai kemudian sudah lunas rumahnya nggak ada ataupun rumahnya sulit untuk didapat, bahkan surat-suratnya juga ini bermasalah misalnya. Lah ini kan sesuatu yang harus diantisipasi gitu Mas, dan potensi-potensi penyimpangan itu ada ya, karena terutama ya karena rumah-rumah itu banyak juga yang ada di daerah-daerah Mas. Jadi ini di tingkat pemerintah daerah kan, itu rumah-rumah subsidi ini kalau tidak melalui payung hukum yang tegas, kemudian juga transparan, terbuka ya, potensi penyimpangannya cukup tinggi Mas. Sebagai harapan mengurangi ketimpangan perumahan dan kualitas hidup, program ini diharapkan mampu terwujud dengan pengawasan ketat. Semoga setiap rumah yang dibangun dapat menjadi saksi bahwa keadilan sosial tak hanya sekedar janji, melainkan pondasi nyata pemenuhan akses perumahan yang layak bagi setiap warga negara.